Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas Durusul Lughah jilid yang kedua, pelajaran yang ke-12. Perlu diketahui bahwasanya semakin tinggi pelajarannya, maka akan semakin membutuhkan konsentrasi karena semakin bertambahnya kaidah dalam berbicara, agar kita berbicara sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang telah dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di pelajaran yang ke-12 ini kita akan sedikit kembali mengulang kembali domir, perubahan anta ke anti seperti apa nanti ketika fiilnya, kemudian antum ke antunna. Nah, yang pertama adalah anta ke anti. Jadi kalau anta maka takulu, sebagaimana yang sudah kita pelajari di nahwu dan tasrifnya. Anta takulu. Takulu ini untuk satu orang laki-laki. Misalnya, madza ta'kulu ya Muhammad? Apa yang kamu makan wahai Muhammad? Nah, ini untuk laki-laki satu orang. Madza ta'kulu ya Muhammad? Jadi tidak perlu lagi madza anta ta'kulu ya Muhammad. Tidak perlu lagi itu boros. Ya. Karena bahasa Arab itu semakin singkat semakin disenangi. Madza ta'kulu ya Muhammad? Madza ta'kulu ya Muhammad? Nah, kalau anti, ماذا تأكلين يا فاطمة؟ ماذا تأكلين يا فاطمة؟ Jadi tambah ya nun saja. Ya. متى تذهبين يا عائشة؟ متى تذهبين يا عائشة؟ Nah. Kemudian antum tadhhabuna. Contoh, متى تذهبون إلى المسجد يا طلاب؟ Jadi ini untuk banyak siswa. Ya, untuk banyak laki-laki. Ya. Pakai misalnya kalau kita ngomong dengan orang yang kedua banyak, jadi pakai ini antum, mata tadhhabuna ilal masjid ya tullab, tanpa kita mengatakan mata antum tadhhabun. Ya. Kemudian kalau antunna jadinya tadhhabna, takulna dan seterusnya. Maza takulna ya talibatu, atau mata tadhhabna ilal madrasati ya talibatu. Nah, nah itu pengulangan ya. Domir kalau ketemu fi'il. Anta takulu, tadhabu, anti takulina, tadhabina. Kemudian misalnya antum tadhabuna, takuluna. Kemudian antunna, tadhabna, takulna. Nah, insyaallah itu mudah karena sudah kita pelajari juga. Kemudian pelajaran yang baru di sini ya. Ada 2 pelajaran baru yang akan kita bahas di pelajaran yang ke-12 ini. Ya. Nah, pelajaran baru yang pertama, kaidah atau pelajaran baru yang pertama adalah disebut dengan maf'ulun fihi. Ya, maf'ulun fihi. Dengan kata lain, zaraf, keterangan waktu. Ya, keterangan waktu, maf'ulun fihi. Jadi, kita sudah mengenal maf'ulun bih. Jadi kalau ada kata-kata maf'ul, maka itu identik dengan mansub, ya. Identik dengan i'rab mansub. Maf'ulun bih, maf'ulun fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq. Banyak nanti maf'ul ya. Pokoknya sekali lagi kalau ada kata maf'ul ya, maf'ul dalam kaidah ini kaidah namanya maf'ul. Nah, misalnya maka itu di i'rab mansub ya. Sebagaimana maf'ulun bih sudah kita pelajari juga. Pelajaran baru di pelajaran yang ke-12 ini adalah maf'ulun fihi ya, maf'ulun fihi yaitu ismun mansubun, isim mansub. Nah, tadi kita sudah jelaskan mansub, i'rabnya mansub. Yubayyinu waqta wuqu'il fi'li. Yubayyinu waqta wuqu'il fi'li.
isim mansub yang ditaruh untuk menjelaskan waktu kejadian perbuatan, waktu kejadian sebuah perbuatan, ya, suatu perbuatan. Perbuatan ini kapan terjadinya? Hari kapan? Sore, malam, atau seterusnya, ya. Maka itu nanti mansub, ya. Isim yang menjadi penjelas waktu terjadinya perbuatan itu, ya, maka nanti dia mansub isim tersebut. Nah, ini kebanyakan ya waktu, ya. Waktu seperti malam, hari, sore, siang. Nah, hari ini, nah, misalnya hari Sabtu dan seterusnya, ya. Maka dengan contoh akan jelas, ya. Kita lihat contohnya. Nah, Azunnu annahu, saya mengira bahwa dia, sayarji'u, ini sudah kita bahas, ya. Ini akan, dia akan kembali, dia akan pulang yaumas sabti. Yauma di sini, nah ini yauma di sini dibaca mansub karena dia maf'ulun fi, menjelaskan waktu pulangnya kapan, waktu perbuatan pulang, ya, waktu pulangnya kapan. Azunnu annahu sayarji'u yaumas sabti. Saya mengira dia akan pulang hari Sabtu. Atau azunnu annahu sayarji'u lailan, saya mengira dia akan balik malam. Naharan siang, masaan, sobahan pagi, al-yawma. Nah, ini kita jelaskan, sering kita ketemu ini al-yawma, ya, al-yawma. Ya, kenapa sekarang kita mengetahui kenapa dia mansub, ya. Kemarin kita hanya jelaskan saja kata yaum yang beralif lam setelah kata kerja maka dibaca mansub. Sekarang alasannya adalah dia maf'ulun fihi, ya. Dia adalah maf'ulun fihi, ya, karena menjelaskan isim mansub yang menjelaskan waktu terjadinya kejadian, waktu terjadinya suatu perbuatan, ya. Misalnya, mata tarji'u, kapan kamu pulang? Sa'arji'u naharan, saya akan pulang, saya akan balik, saya akan pulang, saya akan kembali, saya akan balik siang, ya. Masaan sore, lailan, yaumal khamis, yaumal jum'ah. Nah, kemudian ada juga sering kita temui, ya, yaitu ada kata kul setelah zorof, sebelum zorof, ya. Ada kata kul, misalnya azhabu, kata kerja dulu menjelaskan, ya, perbuatan, adanya fi'il dulu, azhabu. Ada kata kul, nah ini kul. Kemudian di sini waktu, ya. Sini waktu, atau kulla lailin, setiap malam, kulla masain, sobah, dan seterusnya, setiap hari. Nah, kata kul di sini, ya, kata kul di sini dia mansub, ya. Kenapa dia mansub? Karena dia juga di sini disebut maf'ul fih, adhabu kulla, ya. Kenapa disebut dia maf'ul fi? Kan dia bukan waktu. Iya, bukan waktu, tapi setelahnya waktu, ya. Jadi kalau ada kul, kata kul setiap, kemudian setelahnya waktu dan menjelaskan, ya, menjelaskan waktu terjadinya perbuatan, maka kul di sini adalah maf'ul fi, ya. Sekali lagi, ketika ada kata kul yang terletak setelahnya itu adalah jadi ketika ada kata kul dan mudhaf ilaihnya adalah waktu, mudhaf ilaihnya adalah waktu, ya, sorof, kemudian terletak
kata kul ini terletak setelah kata kerja untuk menjelaskan waktu kejadian perbuatan. Maka kul sini mansub. Adhabu kulla yaumin. Ya, beda dengan kalau nggak ada kata kerja sebelumnya, ya. Seperti kullu bid'atin. Kullu bid'atin. Itu mubtada larinya. Ya, kullu bid'atin dhalalatun. Nah, dibaca kullu bukan kulla. Kenapa? Karena tidak menjelaskan waktu terjadinya fiil, ya, perbuatan. Nah, ini sering kita temui ini di Rasulullah juga, ya. Nah, kemudian selanjutnya inna, kan ada inna, ada anna. Jadi anna itu bahwasanya, inna sesungguhnya. Nah, sekarang kapan hamzahnya dibaca kasrah? Ya, kapan dibaca anna, kapan dibaca inna? Ya. Kalau sekarang kan enak. Kalau hamzahnya di bawah ya dibaca i. Kalau hamzahnya di atas dibaca a. Misalnya kalau nggak ada hamzahnya, nah, gitu. Dibaca inna, atau misalnya ketika kita mau ngomong, misalnya mau pakai inna atau anna ini, nah, gitu. Dibaca i kasroh, dibaca kasroh hamzahnya jika dengan 3 ketentuan berikut, ya. Yang pertama, jika terletak di awal kalimat, kata inna ini terletak di awal kalimat, maka dibaca kasroh. Innallaha ghafurun. Innallaha ghafurun. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Innallaha ghafurun. Enggak boleh annallaha, enggak boleh. Ya. Karena dia terletak di awal kalimat, fi awalil jumlah, di awal kalimat. Kemudian yang kedua, terletak setelah qala. Ba'da qala yaqulu qawlan qul. Pokoknya setelah berkata. Mau setelah fi'il madhinya kah, setelah fi'il mudhari'nya, setelah masdarnya kah, atau setelah fi'il amarnya, ya. Pokoknya setelah kata berkata. Contoh, yaqulu Ahmadu, Ahmad berkata, inna Muhammadan maridun, sungguh Muhammad itu sedang sakit. Ya, yaqulu Ahmadu inna, pakai inna di sini walaupun dia di tengah kalimat di sini, tidak di awal kalimat. Tapi kenapa kalau dibaca i? Karena setelah qala yaqulu qawlan qul. Nah, ini, ya, setelah kata berkata. Pokoknya setelah qala aja, ya. Kalau yatakallamu kan berkata juga, berbicara, itu enggak. Pokoknya setelah qala, lafaz qala, khusus lafaz qala, ya, maka dibaca inna. Kemudian yang ketiga saya tambahkan di sini, di Dursulung kok enggak ada. Adanya di Mukhtaron, ya, di Mukhtaron, di Nahu. Kita kan bahas nanti insyaallah juga ini di pembahasan tentang inna dan saudari-saudarinya insyaallah. Ba'dal qasam, ya, setelah sumpah. Jadi kalau ada kata sesungguhnya setelah sumpah itu dibaca i, ya. Wallahi inna aliyan zahaba. Demi Allah, sungguh Ali telah pergi. Ya, wallahi inna aliyan zahaba. Nah, setelah sumpah harus dibaca i. Selain yang tiga ini, selain ketentuan yang tiga ini, ya, dia di tengah kalimat, kemudian bukan setelah qala, bukan setelah sumpah, maka dibaca anna, ya, dibaca anna. Contohnya tadi ini, azunnu annahu, nah, dibaca a dia, ya. Karena dia bukan di awal kalimat, kemudian bukan setelah qala, ya, kemudian bukan setelah huruf sumpah, dibaca a. Nah, Allah alam bisawab, ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini untuk pelajaran yang ke-12. Silakan selalu untuk di murojaah dan ingat-ingat kaidah-kaidah yang telah kita pelajari selama ini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.